Hi guys, how are you? Gimana kabar kalian? And welcome back to my YouTube channel. Thank you so much buat kalian yang udah subscribe. Dan buat kalian yang belum subscribe, let's subscribe now. Viralnya tren mengadopsi spirit doll atau boneka arwah mengundang banyak sekali pro dan kontra. Karena banyak juga artis sampai masyarakat yang menyimpan spirit doll di rumah mereka. Bahkan spirit doll ini diadopsi dan diperlakukan seperti layaknya seorang anak. Selain boneka Annabelle, banyak juga boneka-boneka terkutuk lainnya yang ada di dunia. Boneka-boneka ini hidup dan bisa membahayakan nyawa pemiliknya. So, pada video kali ini gue akan share ke kalian boneka-boneka arwah terkutuk di dunia. Yang pertama ada kisah seram Robert the Doll. Robert the Doll atau boneka Robert ini adalah sosok inspirasi dari film Child's Play. Jadi boneka Chucky pada film ini itu inspirasinya dari Robert ini. Bagi para penggemar film horor, tentu kisah boneka meneror manusia itu bukanlah hal yang baru. Namun, bagaimana jika kisah teror boneka ini terjadi di dunia nyata? Inilah kisah Robert the Doll, salah satu boneka menyeramkan yang pernah ada. Melihat penampilannya secara sekilas, mungkin kita beranggapan bahwa boneka ini lucu atau ya biasa aja. Namun, jangan sampai tertipu pada penampilannya. Pasalnya, menurut kisah yang beredar, boneka Robert ini adalah boneka yang sudah dikutuk dan mendatangkan musibah bagi banyak orang. Singkat cerita, boneka Robert ini adalah boneka anak kecil yang tengah duduk dengan mengenakan pakaian pelaut berwarna putih. Wajah Robert ini dibuat cukup sederhana sehingga terlihat tidak memiliki ekspresi. Matanya berbentuk bulat berwarna hitam bak manik-manik. Hidungnya pun hanya berupa sepasang lubang kecil. Di pangkuan Robert ini terdapat boneka anjing yang terlihat memiliki ekspresi ceria daripada ekspresinya si Robert. Boneka Robert ini pertama kali dibuat pada sekitar 115 tahun yang lalu oleh Stave Company. Stave Company ini merupakan perusahaan mainan yang juga membuat boneka teddy bear untuk Franklin Roosevelt. Stave Company mengklaim bahwa boneka Robert dibuat sedemikian rupa karena memang bertujuan bukan untuk mainan anak-anak, melainkan hanya sebatas pajangan di dalam etalase seperti layaknya mannequin atau action figure. Kisah misterius yang menaungi boneka Robert ini bermula ketika ia berpindah tangan ke Robert Eugene Otto. Otto yang saat itu masih kecil mendapatkan boneka ini dari sang kakek yang baru saja pulang dari Jerman. Otto merasa begitu senang dengan boneka tersebut. Sampai-sampai kemanapun si Otto ini pergi, boneka ini selalu dibawa olehnya. Menurut pegawai Stave Company, pakaian pelaut berwarna putih yang dikenakan boneka Robert ini merupakan pakaian masa kecil Otto ketika ia masih bayi. Apa yang dilihat orang-orang bahwa Otto ini memiliki hubungan tidak baik dengan Robert. Kata Kurt Convertito, seorang kurator dari museum di mana boneka Robert ini dipajang saat ini. Jadi, for your information, boneka Robert ini masih ada sampai sekarang dan disimpan di Museum Fort East Martello di Key West, Florida. Meski boneka Robert ini disimpan di etalase yang aman, namun pihak dari museum sering mendapatkan laporan kejahatan yang dikaitkan dengan boneka Robert ini. Kemanapun Otto pergi, ia selalu membawa boneka Robert dan berbicara seolah-olah boneka ini bukan boneka biasa, melainkan boneka yang benar-benar hidup. Disinilah keanehan mulai terjadi. Perabot-perabot di rumah keluarga Otto sering berpindah tempat dengan sendirinya. Setiap kali Otto ditegur oleh orang tuanya, ia bersikeras bahwa bukan dialah yang bersalah dan mengklaim bahwa boneka Robert ini adalah pelaku yang sesungguhnya. Pembelaan diri Otto tersebut jelas tidak dipercaya oleh orang tuanya. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin bertambah usianya si Otto, kejadian-kejadian aneh terus-menerus terjadi di sekitar Robert. Dalam suatu saat, seorang tukang pipa diundang datang ke rumahnya si Otto untuk
melakukan perbaikan di sekitar rumah. Di saat ia tengah sibuk bekerja, ia mengaku mendengar suara tawa anak-anak. Padahal saat itu tidak ada anak kecil di dalam rumah. Si tukang pipa itu pun mengecek ke dalam ruangan. Dan ia menyadari boneka Robert ini telah berpindah tempat. Seolah-olah boneka itu bisa berjalan sendiri dan berpindah tempat. Menurut cerita yang lain yang cukup dipercaya, keanehan yang dimiliki Robert ini bermula dari pembantu yang ada di rumah Otto. Sang pembantu yang diketahui berasal dari Bahama, yaitu kepulauan yang berada di Karibia, telah memasukkan mantra voodoo dalam boneka ini supaya boneka Robert ini bisa menghukum Otto saat ia bertingkah nakal. So creepy. Buat kalian yang mau bertemu dengan boneka Robert, kalian bisa datang ke Museum Fort East di Martello di Key West, Florida, dan lihat sendiri betapa menyeramkan boneka ini. Next. Boneka selanjutnya adalah Okiku Doll atau boneka Okiku. Boneka ini berasal dari negara Jepang. Saat ini boneka Okiku disimpan di kuil Manenji di kota Iwamizawa. Boneka dengan tinggi 40 cm atau setara 16 inci ini disimpan di sebuah box dengan mengenakan pakaian kimono dan terlihat dengan muka tanpa ekspresi. Sebenarnya ada banyak versi cerita tentang boneka Okiku ini, tetapi semuanya memiliki unsur pemilik yang sama, yaitu dari gadis yang bernama Kiku yang telah meninggal dunia. Pada awalnya boneka ini diberikan oleh gadis berumur 2 tahun kepada saudaranya pada tahun 1918. Setelah gadis ini meninggal, pihak keluarganya memutuskan untuk menyimpan boneka itu untuk mengenang dirinya. Ketika menyadari bahwa rambut dari boneka Okiku ini terus memanjang, pihak keluarganya pun membawanya ke seorang pendeta yang ada di kuil yang percaya dan mau mendengarkan kisah dari boneka ini. Tetapi sebuah fenomena bahwa rambut dari boneka ini terus tumbuh seperti layaknya rambut manusia itu tidak dapat dipikir secara logika. Rambut pada boneka ini terus tumbuh sewaktu-waktu hingga sempat tercatat mencapai panjang 25 cm. Dan yang lebih menghebohkannya lagi, setelah diteliti dan dipastikan bahwa rambut yang ada di boneka ini memanglah rambut manusia asli. Bagaimana bisa sebuah boneka memiliki rambut asli manusia? Dan rambutnya itu hidup, terus tumbuh. Boom. Next ada Pupa the Doll atau boneka Pupa. Pada awalnya boneka Pupa ini adalah milik anak yang berusia antara 5 sampai 6 tahun pada tahun 1920. Sampai pada akhirnya anak ini meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2005. Boneka yang satu ini luput dari Perang Dunia Kedua dan sempat mengalami beberapa kecelakaan sampai akhirnya hancur. Sejak awal dikabarkan boneka ini dapat bergerak sendiri. Boneka Pupa ini kerap mendorong barang-barang yang ada di sekitar tempat pajangannya. Sampai pemilik awalnya meninggal dunia, boneka Pupa ini menjadi semakin aktif dan seperti ingin dilepaskan dari tempat penyimpanannya. Ia sering dikabarkan mengganggu orang-orang yang telah merawatnya. Boneka ini juga sering terlihat berpindah tempat. Ada kejadian di mana satu keluarga mendengar ketukan kaca ketika mereka melewati tempat di mana boneka Pupa ini dipajang. Dan ketika mereka melihat kembali ke arah tempat boneka Pupa ini, tangan boneka Pupa ini sudah berada di kaca. Dan posisinya pun berubah dari sebelumnya. Next. Boneka arwah terkutuk yang terakhir adalah Mandy the Doll atau boneka Mandy. Mandy the Doll merupakan boneka hantu yang sudah cukup tua usianya, yaitu kurang lebih 100 tahun. Saat ini boneka Mandy berada di sebuah museum di Quesnel Museum yang terletak di Old Caribou Gold, Rosetrail, British Columbia. Mandy the Doll merupakan boneka yang berwujud seperti bayi dan mengenakan pakaian khas seperti para bayi pada umumnya.
Boneka Mandy ini telah ada di museum sejak tahun 1991 karena didonasikan oleh pemiliknya. Pemilik boneka ini sebelumnya bernama Miranda. Miranda ini sudah sering kali mendapatkan kejadian-kejadian horor dan mengerikan saat menyimpan boneka Mandy di rumahnya. Dia bersaksi bahwa di tengah malam dia selalu mendengar tangisan suara bayi. Dan ketika Miranda ini mencoba untuk mengecek suara tangisan bayi itu, ia melihat jendela yang ada di dekat boneka Mandy ini sedang terbuka. Padahal sebelumnya jelas-jelas sedang tertutup. Karena tidak tahan lagi dengan kejadian-kejadian horor yang menimpanya, Miranda ini memutuskan untuk mendonasikan boneka Mandy ini ke sebuah museum. Well, itu tadi adalah boneka-boneka arwah terkutuk yang ada di dunia. Yang mana menurut kalian boneka yang paling menyeramkan? Let's comment di bawah. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga buat klik like dan juga tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan juga subscribe channel YouTube gue ini, supaya gue makin semangat buat bikin video-video selanjutnya untuk menghibur malam-malam kalian. Gue Jeff Ardian, thank you very much and see you on the next video.